kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Inspiratif. Bribka lalu Multasa Marjan, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Grantung Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah, Polda NTB berhasil mendamaikan warga desa yang berperang dengan strategi daun sirih. Tidak hanya menyatukan warga, Bribka lalu juga memberikan solusi kekeringan desa dengan membangun sumur bor, serta berani menjadi polisi pemulung untuk merawat lingkungan bersih. Bagaimana kisah inspiratifnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Bribka lalu Multasa Marjan, anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Grantung Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai giat yang membuat masyarakat hidup tentram serta terbebas dari kekeringan alam. Di antaranya mendamaikan warga yang sering berperang antar desa, membangun sumur bor saat desa terjadi kekeringan, serta merawat lingkungan bersih dengan memilah sampah organik dan non-organik sehingga dapat menghasilkan uang yang disumbangkan untuk pembangunan masjid dan sebagian untuk kebutuhan masyarakat dan yatim piatu. Bermula saat menjadi anggota Babin Kamtibmas Desa Kawo, Bribka lalu Multasa Marjan langsung dihadapkan dengan permasalahan perang antar desa, serta rendahnya kepercayaan masyarakat dengan anggota kepolisian. Dari permasalahan tersebut, Bribka lalu Multasa Marjan akhirnya melakukan kunjungan ke masyarakat dari pintu ke pintu. Dengan rutin, Bribka lalu melakukan sambang dan membagikan daun sirih secara gratis kepada masyarakat. Dari strategi komunikasi tersebut, akhirnya perlahan masyarakat mulai terbuka dengan Bribka lalu Multasa Marjan. Dan akhirnya permasalahan yang menjadi pemicu perang antar desa dapat diurai sehingga Kamtibmas kembali terjaga. Untuk menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, Bribka lalu Multasa Marjan bekerja sama dengan pemerintah Desa Kawo membentuk Badan Keamanan Desa atau BKD. Setiap dusun mengirimkan 2 pemuda untuk dilatih menjadi BKD. Tugas anggota BKD adalah membantu Babin Kamtibmas untuk mensosialisasikan program Kamtibmas, di mana saat itu masih banyak beberapa pemuda yang mengkonsumsi miras dan narkoba. Dengan adanya Badan Keamanan Desa yang dibina oleh Bribka lalu Multasa Marjan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercipta. Selain itu, di desa tersebut Bribka lalu Multasa Marjan juga menyantuni 98 anak yatim yang terdapat di Desa Kawo. Tidak hanya itu, Bribka lalu Multasa Marjan mengumpulkan para pemuda Karang Taruna untuk membentuk gedang belik atau musik tradisional Sasak, pengiring pengantin ketika menjenguk orang tua pengantin perempuan. Hal ini dilakukan juga untuk mengenalkan generasi muda dalam pelestarian budaya di Lombok Tengah. Tidak hanya sukses menciptakan Kamtibmas, Bribka lalu Multasa Marjan juga memberikan solusi saat bertugas di Desa Marong, Lombok Tengah yang wilayahnya mengalami kekeringan. Warga di sana saat itu kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga bahkan untuk ibadah. Setelah berdiskusi dengan sang istri yang merupakan pegawai BPBD Lombok Tengah, akhirnya dengan kerjasama dengan BPBD dan Pemda setempat, pembangunan sumur bor dapat terrealisasi dan warga tidak mengalami kekeringan lagi. Selanjutnya, Bribka lalu Multasa Marjan bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Grantung Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah. Di daerah tersebut, Bribka lalu menginisiasi kebersihan lingkungan. Bahkan saat itu sempat viral adanya polisi pemulung di berbagai media massa. Saat itu, Bribka lalu Multasa Marjan memisahkan bahan organik dan anorganik sehingga dari giat tersebut mendapatkan nilai ekonomis. Dari hasil tersebut disumbang ke masjid dan yatim piatu di daerah tersebut. Tim Liputan Polri TV. Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bribka lalu Multasa Marjan, Babin Kamtibmas Kelurahan Grantung Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Selamat sore Pak lalu Multasa. Selamat sore. Ya, baik, kabar baik ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bribka lalu, mungkin strategi komunikasi apa sih sebenarnya yang Anda lakukan ke warga sehingga perang antar desa dapat ditanggulangi dan Kamtibmas dapat kembali pulih? Alhamdulillah, waktu kita menjadi Babin pertama di Desa Kawu, Polsek Pujut. Jadi wilayah tersebut dulu termasuk zona merah. Wilayah Pujut itu 2012 ke bawah itu masuk zona merah perkelahian atau perang kampung. Sehingga kita mulai dibentuk menjadi Babin Kamtibmas
di masing-masing desa bulan Januari 2013. Januari 2013, kemudian kami selaku Babin Kamtibmas yang baru pertama menjadi Babin Kamtibmas merasa sedikit kewalahan atau sedikit bingung. Ibarat kita dilepas di tengah hutan. Saya tidak mengenal siapa-siapa, tidak ada sanak saudara, tidak ada siapa-siapa yang saya kenal terkecuali Pak Kepala Desa atau staf Desa Kawu. Kemudian mau melakukan pendekatan sama Kepala Dusun. Saya mengajak Pak Kepala Desa turun ke rumahnya Pak Kepala Dusun untuk menyampaikan rencananya, untuk menyampaikan bahwa kamilah selaku Babin Kamtibmas di Desa Kawu. Ternyata nyampe parkir sepeda motor, masyarakat yang ibu-ibu, yang nenek-nenek itu nonjok-nonjok, tunjuk-tunjuk ini, itu polisi bajingan, itu polisi yang kotor-kotor, yang kasar-kasar. Baru kali itulah saya mendengar suara-suara yang kotor dari masyarakat ke Babin gitu. Jadi saya menarik Pak Kepala Desa, kalau begitu Pak Kepala Desa kita pindah saja ke dusun yang lain. Sehingga kami pindah ke dusun yang lain. Ternyata di dusun yang lain juga demikian. 3 wilayah, 3 dusun itu sama semua mencaci maki kita yang sedang turun berpakaian dinas polisi. Jadi saya langsung menegur Bapak Kepala Desa saat itu tahun 2013 di Desa Kawu. Pak Kepala Desa, kita balik saja ke kantor desa, ada yang ingin saya bicarakan atau ada yang ingin saya tanya, gitu ceritanya. Jadi sesampai di kantor desa baru saya bertanya dengan Pak Kepala Desa, ada apa, kenapa Pak Kepala Desa kok polisi, seolah-olah semua polisi seperti itu, termasuk saya kan tidak tahu apa-apa, ada apa. Barulah dijelaskan sama Pak Kepala Desa, karena kemarin tahun 2012 akhir itu sudah terjadi perang kampung antara Desa Kawu dengan Desa Ketare yang di selatan bandara sekarang. Itu terjadi perang kampung dan Desa Kawu ini terjadi kebakaran rumah di situ. Dibakar rumahnya oleh masyarakat Ketare. Rumah yang terbakar kalau tidak salah waktu itu ada 8 atau 9 rumah terbakar. Sehingga dendamnya atau kebenciannya masyarakat itu terlampiaskanlah ke kepolisian yang merasa dirinya tidak bisa dilindungi begitu. Dan namanya tidak ada yang terlalu dekat untuk bisa komunikasi mungkin sehingga masyarakatnya berpikir ke selatan atau istilahnya seuzon. Nah, seuzonnya itu tidak ada yang membersihkan. Ini loh yang sebenarnya kan begitu. Nah, sehingga pada saat itu saya mencoba untuk lebih tahu, ternyata masyarakat itu dia membenci polisi karena merasa polisinya tidak seimbang atau tidak adil. Itu pikirannya dari masyarakat tersebut. Sehingga saya mencoba untuk menjadi masyarakat umum atau menjadi bukan polisi. Saya diam dulu di kantor desa, saya masuk di kantor desa terus selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu kumis saya sama jenggot saya sudah tumbuh, rambut juga sudah agak memanjang. Jadi tidak saya bersihkan kumis, jenggot ini tidak saya bersihkan biar amburadul gitu. Kemudian saya pakai peci sawah, pakai sarung kayak orang mau pergi ke sawah itu. Kemudian baju kaos yang agak sobek-sobek. Saya pergi ke pasar untuk membeli sabit, 10 biji sabit. Jadi saya masuk ke masyarakat itu, kepingin tahu bagaimana, apa permasalahan. Nah, kalau saya sebagai polisi masuk, mereka tidak akan terbuka. Jadi saya mencoba untuk masuk sebagai saudagar sabit. Saya beli sabit, harga 15.000 satu di pasar. Kemudian saya mencoba menawarkan di masyarakat, ditawarkan 12.000. Ya dalam hati akan saya kasih walaupun saya rugi, tapi saya mau mencari visi misi saya dulu, kepingin saya gali dulu. Baik, Bribka Lalu. Siap. Tahu tadi sambit ya Pak ya? Sambit itu apa ya Pak ya?
Mungkin sabit. sabit. Sabit Oh ya, parang. siap. Selain sabit mungkin ada daun sirih gratis infonya ya Pak ya, yang dibagikan kepada Ya, warga ini, mungkin boleh diceritakan siap. secara singkat. Jadi saya membawa sabit itu bersamaan dengan saya membawa daun sirih. Nah, jadi saya menjual sabit dan saya membawa daun sirih. Kebetulan di rumah dulu, di rumah itu ada daun sirihnya 2 pohon yang besar dan banyak daunnya. Tapi ada pepatah mengatakan bahwa kalau daun sirih itu dicuri, lama-lama pasti akan mati. Nah, ketika istri saya pergi ke kantor, saya curi lah istilahnya, tanpa permisi sama istri. Kan yang nanam istri. Saya curi, saya petik daun sirih ini. Jadi saya bawa sampai 1 kantong plastik setiap hari sambil jual sabit. Sehingga saya duduk di tempat duduk kayak berugak gitu ya, kayak bahasa Sasaknya berugak, tempat duduk di halaman rumah. Itu saya duduk jual sabit, sekaligus saya tawarkan ngasih cuma-cuma daun sirih kepada ibu-ibu atau nenek-nenek yang sering makan sirih. Nah, di sana sambil saya gali, dan itu sirih itu adalah sebagai bukan dibeli, bukan saya jual, sebagai pendekatan saja. Jadi sudah masuk di dusun itu, pindah lagi dusun itu, pindah lagi dusun. Ada 4 dusun yang tiap hari saya pindah-pindah sambil tetap saya bawa daun sirih. Sambil setelah begitu saya ceritakan bahwa ada polisinya di kantor desa begini. Ya, jadi mereka kepingin tahu polisinya yang mana, tapi tetap saya masih tertutup bahwa bukan saya, ada keluarga saya jadi polisi. Berarti Nah, banyak setelah saya strategi. merasakan, Iya, baik Pak. setelah Lanjutkan, saya boleh dilanjutkan. merasakan, siap. Setelah saya merasakan, kan kita kontak batin ini Bu. Saya merasakan kontak batin sama masyarakat tersebut, kepingin rasanya, kebelet kalau bahasa Sasaknya. Kepingin rasanya dia itu bertemu langsung dengan polisi yang saya ceritakan itu. Akhirnya saya juga sudah waktunya ini saya jadi Superman gitu, jadi polisi yang sebenarnya. Nah, saya jelaskan mungkin besok dia akan ke sini datang. Nah, begitu ceritanya. Jadi besoknya saya langsung kumisannya saya bersihin, jenggot saya bersihin, rambut benar-benar tampak polisi yang benar. Nah, akhirnya saya turun. Mereka sedikit agak tercengang, mau marah enggak bisa, mau bagaimana? Kok polisi ya, kan? Ya, saya polisinya. Terus sekarang masa mau marah sama saya? Marah sudah, saya bilang. Oh, enggak bisa saya marah, saya sudah sayang sama situ. Akhirnya disitulah saya jadinya bencinya masyarakat itu terhadap polisi berubah menjadi sayangnya masyarakat terhadap polisi gara-gara daun sirih. Dengan penyamaran Siap. ya Pak ya dilakukannya ya. Dengan Ya mungkin ini kan penyamaran. mendapatkan apresiasi ya Pak dari banyak pihak. Siap. Dan luar biasa sekali dengan penyamaran. Ini kemudian apa pesan yang dapat Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya persatuan antar warga, kemudian pelestarian budaya, serta penjagaan lingkungan untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih baik? Siap. Jadi saat itu saya berpikir setelah saya bisa masuk dengan masyarakat, kemudian saya tidak mungkin saya jadi polisi sendiri untuk bisa menjaga warga yang jumlah penduduknya hampir 17.707. Di Desa Kawu itu jumlah penduduknya 17.707. Barang mustahil bisa dijaga oleh 1 orang polisi. Sehingga saya berpikir harus dari masyarakat sendiri yang menjadi polisi. Sehingga saya koordinasi dengan Pak Kepala Desa, tercetuslah bahwa 1 dusun itu 2 pemuda atau 2 masyarakat menjadi polisi masyarakatnya lah, gitu kan. Jadi ada 36 masyarakat saya jadikan polisi ala di bawah kita lah, bukan satpam, tapi kita yang berikan arahan segala macam bahwa BKD kan namanya, bahwa Anda lah selaku polisi, bukan saya. Jadi semua ilmunya polisi itu saya turunkan sehingga kalau terjadi sesuatu jangan sampai terjadi pemukulan langsung di tempat. Lebih baik kita bawa ke kantor desa gitu, jangan mengamuk massa di lokasi seperti yang sudah. Kemudian setelah begitu pemudanya kan banyak yang nganggur, banyak yang sarjana, tidak bekerja. Nah, di situ saya berpikir bagaimana caranya para pemuda ini ada aktivitas. Nah, sehingga ada 2 pikiran saya dulu untuk pemuda ini ada aktivitas, mendorong untuk memajukan kesenian. Jadi kerjasama juga dengan kepala desa, dibuatkanlah dipesankanlah alat musik. Kemudian pemuda ini bukan pemuda tamatan SMA, banyak pemuda-pemuda itu sarjana semua, bahkan sudah jadi guru segala macam. Tapi saya kumpulkan, saya rekrut mereka sehingga sampai sekarang masih berjalan
jadi luar biasa terkenalnya Gendang Belik Desa Kawu. Itu berkat kita bersama-sama. Jadi saya memberikan saran pada semua yang mendengarkan video saya ini, bahwa namanya manusia ataupun polisi itu ada sisi positif, ada sisi negatif, atau namanya kita selaku manusia ada baik dan ada buruknya. Tapi kami selaku polisi Babin Kamtibmas mau belajar untuk baik. Artinya untuk mencari surga itu dimanapun kita bertugas, lakukanlah dengan keikhlasan. Kalau kita tidak mempunyai uang untuk bersedekah, gunakanlah bersedekah dengan seragam, mungkin membantu orang, dengan pemikiran mungkin membantu orang, itu sudah sedekah. Tidak ada cerita bahwa orang yang pemurah akan semakin miskin. Saya sudah membuktikan sendiri. Tidak ada cerita bahwa orang yang baik akan mendapatkan yang terjelek. Sehingga pada saat saya memegang di Desa Kawu, saya terpilih menjadi nomor 1 Polda NTB, dikasih piagam penghargaan oleh Bapak Kapolda waktu itu. Kemudian langsung saya terkirim untuk mewakili ke Kompolnas UUD, audisi di Kompolnas di Jakarta. Saya peringkat 3 dari 11 Polda se-Indonesia pada saat itu, dan saya membawa Desa Kawu. Setelah saya pindah dari Desa Kawu, saya memegang Desa Marong. Pindah ke Desa Marong juga demikian, banyak hal yang perlu kita menilai lingkungan kiri dan kanan, sehingga di situ juga saya menemukan kekeringan seperti yang di-share tadi. Kekeringan saya mencoba masuk dengan mencari solusi dengan air, kemudian membuat sumur bor, dan akhirnya saya terpilih kemarin juga tahun 2019 untuk kategori Kapolri Cup. Jadi saya mendapat penghargaan peringkat 10 Kapolri Cup, mendapatkan pin emas Kapolri pada waktu itu. Iya, baik. Kemudian di Gerantung, kemudian saya pindah ke Kelurahan Gerantung. Di Kelurahan Gerantung juga di sana masyarakatnya banyak yang tamatan agama, artinya sekolah-sekolah pondok pesantren. Tetapi dalam benak saya bahwa ada dalam hadis mengatakan kebersihan itu adalah sebagian iman. Jadi saya melihat lingkungan kiri kanan agak kurang bersih, walaupun sudah bersih tapi agak sedikit kurang. Dan saya mencoba untuk mengajak masyarakat, bukan menyuruh, ya, bukan menyuruh. Kalau menyuruh tidak pantas saya mau menyuruh. Jadi saya mau memberikan contoh dengan langkah saya mengajak Babinsa untuk menjadi seorang pemulung. Nah, setelah menjadi pemulung itu baru dari masyarakat ini berantusias untuk membersihkan lingkungan, pinggir jalan, segala macam. Baik, terima kasih banyak Bribka Lalu Mutasa, luar biasa, terus berbuat baik Pak, luar biasa sekali ceritanya. Terima kasih telah berbagi kisah inspiratif bersama kami di program Presisi Inspiratif. Terima kasih Pak, dan salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, dialog bersama Bribka Lalu tadi juga sekaligus menutup program Presisi Inspiratif hari ini. Nantikan kisah-kisah inspiratif anggota Polri yang menjadi inspirasi dan membanggakan institusi Polri lainnya dalam program Presisi Inspiratif episode mendatang. Selamat sore, sampai jumpa dan salam presisi.